Halo, selamat datang di channel YouTube Zob Zahran Afif bersama saya Zahran Afif. Ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan permintaan maaf saya atas menghilangnya saya selama ini dari YouTube Zob Zahran Afif ya, karena suatu hal, kesibukan dan lain-lain, dan juga kebetulan saya kuliah lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi oke, di sini saya akan membahas sebuah aplikasi open source ya. Mungkin juga kalian udah pada tahu ya, aplikasi ini dari logonya juga udah tahu ya digunakan untuk apa. Ini adalah aplikasi atau software Zap ya. Kepanjangannya Z Attack Proxy, Zap disingkatnya. Ini dibuat oleh Checkmarx ya, kalau saya tidak salah penyebutan nama. Ini adalah aplikasi yang sudah digunakan world most widely used web app scanner ya. Ini sudah digunakan di dunia, banyak paling digunakan untuk web app scanner ya, untuk vulnerability web scanner gitu ya, untuk menganalisis kerentanan-kerentanan yang ada di web gitu. Ini gratis dan juga ini open source ya. Dan ini adalah websitenya zapproxy.org. Oke, yang pertama mungkin bagi kalian yang belum menginstalnya, di sini kalian bisa buka zapproxy.org ya ini. Oke, selanjutnya nanti kan masuk ke sini di halaman utama ini, kalian langsung aja klik download now ya. Nah, di sini kebetulan saya akan menunjukkannya untuk digunakan di Windows ya, bukan di Kali ya. Karena kalau di Kali Linux itu setahu saya sudah terinstall dari sananya ya. Jadi nggak usah install lagi. Di sini saya ingin menunjukkannya dalam versi Windows ya. Oke. Di sini kita pilih Windows 64 installer. Kalau kalian menggunakan yang versi 32, pilih yang ini, oke? Atau bisa Linux dan juga macOS juga bisa ya, pilih. Gitu. Kalian pilih ini, download sekitar 234 MB. Nah, di sini nanti kalian bisa, kalau udah selesai nanti langsung aja diklik, dan nanti kalau sudah terbuka akan seperti ini gitu. Langsung aja kita percepat aja ya. Oke, ini adalah tampilan dari OWASP Zap ya, OWASP Zap ya, atau Zap aja lah ya, Zap Proxy ya. Di sini ada tiga fitur utama nih. Dua fitur utama, ada automated scan dan juga ada manual explore. Kalau automated scan itu kita bisa langsung aja memasukkan URL website kita, domainnya, URL-nya ke dalam form itu, nanti akan secara otomatis dia men-scan webnya otomatis gitu. Mungkin langsung aja ya kita ini ya. Oke, fokus ke sini aja. Kalau baru pertama masuk ya, ini aneh di sini suruh update padahal versinya juga udah sama ya. Oke, langsung aja kita ke automated scan dulu ya. Nah, di sini juga saya sudah menyiapkan, mana nih? Nah muncul. Di sini juga saya sudah menyiapkan DVWA scanner ya. Ini saya server DVWA. Kita klik ifconfig, dia akan muncul IP-nya dan bisa ditampilin di sini gitu. Ini server DVWA ya. DVWA itu Damn Vulnerable Web Application, kalau nggak salah dia itu web yang dirancang memang rentan gitu ya. Jadi memang ini untuk belajar ya. Mungkin juga kalian udah pernah tahu ya. Ini aplikasi web yang bisa digunakan untuk belajar, dan memang ini web yang didesain memang rentan gitu. Oke. Kita balik sini. Nah, di sini dia kita disuruh memasukkan URL-nya di sini ya. Nih URL-nya nih. Ini ada use traditional spider, ada Ajax spider dan progress gitu. Langsung aja ya kita masukin URL-nya ini ke dalam Zap proxy-nya. Oke, kita paste. Nah, ini mungkin di sini saya akan hapus ya, kayak gini aja. Ini use traditional spider. Mungkin saya di sini akan non checklist dulu ya. Ini kalau spider itu digunakan untuk mengcrawl websitenya ya. Jadi kayak apa ya bahasanya ya? Mengcrawl tuh mengeksplor dari websitenya itu loh. Jadi ada URL-nya tuh ditelusuri semua, dicoba-coba semua gitu. Gitu lah. Nah, kalau Ajax spider itu ya Ajax itu loh, kayak apa ya? Dia men-scan-nya secara inilah lebih advance lah.
Kalau yang tradisional Spider ini dia simple aja istilahnya. Nah, kalau menggunakan si Ajax Spider ini dia lebih agak advance gitu aja sih simpelnya ya. Oke, di sini mungkin saya always lah ya, kita pakai Firefox headless. Di sini kita bisa langsung attack ya. Nah, di sini Ajax Spider nih. Using Ajax Spider to discover the content. Nah, kayak gini ya. Tuh, dia akan mengcrawl dari URL yang ada di website DVWA-nya. Nih, kayak ada /login, ada apa lagi ya? Ya, rata-rata login ya. Nah, di sini Nah, di sini alertnya juga udah nampak nih. Nanti hasilnya bakal ke sini ya. Fokusnya di alertnya ini. Kita menemukan alertnya itu 7. Oh iya, dia setelah melakukan Ajax Spider ini atau websitenya itu di crawl dulu gitu ya. Nanti dia akan istilahnya active scan ini, itu dia akan mencoba ini ya, mencoba kayak exploitnya gitu. Jadi di sini nih, kalian bisa klik ini show can progress detail. Nah, nanti ketahuan di sini dia lagi ngapain sih. Nah, nih progress nih. Yang biru ini lagi jalan nih. Nah, tuh analyzer ya. Analyzernya tuh dia menguji ada path traversal apa enggak, ada RFI atau enggak gitu ya. Ada XSS yang reflected atau tidak, SQL injection, banyak nih SQL injection ya. Ada apa lagi ya? Tuh banyak. Ada mana buffer overflow kayak gitu, nanti dia akan dicoba semuanya seperti itu. Jadi active scan itu dia kayak istilahnya mengexploit dari website itu ya, atau mungkin bahasanya penetration tester gitu. Dia akan melakukan testing secara otomatis. Jadi kita tinggal menunggu ini 100%. Nanti kita akan fokus pada alert di sini. Alert apa saja yang akan ditemukan dari hasil active scan ini kayak gitu. Oke, di sini kita akan menunggu hingga 100% dulu ya. Wih, cepet juga ternyata. Nah, sudah selesai, baru mau ditinggal. Ya kayak gini ya. Jadi di sini ada alertnya nambah dari 7 sekarang 13 nih. Nambah 6 nih. Nah, di sini kita menemukan kerentanan nih. Ini flagnya beda-beda nih. Ada yang oranye, ada yang kuning, ada yang biru nih. Kita lihat sih apa sih nih. CSP katanya content security policy atau CSP header itu tidak disetting katanya. Dan ini masuk kategori kerentanannya medium ya. Ini di URL-nya di sini, risk-nya itu medium. Nah, di sini dia ada sumbernya nih yang bisa dibaca, ini deskripsi nih. Katanya CSP itu ditambahkan pada layer security untuk membantu dalam mendeteksi dan mitigasi dari serangan, termasuk SSS dan data injection attack. Data injection attack itu mungkin kayak SQL injection, HTML injection kayak gitu-gitu ya, injection attack ya. Kayak gitu tuh. This attack, serangan ini digunakan untuk segalanya dalam data thief ya, pencurian data dan sampai ke divestment malah kayak gitu. Ini bisa kalian baca di deskripsi sini ya. Ya, di juga ada solusinya atau mitigasinya ya. Solusinya nih kayak gini nih. Ensure that your web, pastikan website kamu, aplikasi server dan load balancernya dan lain-lain itu dikonfigurasi dengan menerapkan CSP header kayak gitu. Jadi di sini dia nggak pakai CSP header dan itu termasuk ke dalam kerentanan yang medium lagi. Nah, di sini juga ada directory browsing, ada missing anti click jacking header. Nah, ini sih di sini juga bisa dilihat ininya ya. Apa nih bahasanya? Nah, ini ada headernya percobaan tadi tuh. Di sini kan ada hasil respon dari servernya ya. Nih 200 oke gitu. Mirip sama ini sebenarnya, mirip sama Brooksuite sih, Brooksuite. Nah, itu juga mirip kayak gini ya. Nah, kayak gini itu ada URL-nya get gitu ya. Ini juga bisa dibuka nih. Nah, di sini sih sebenarnya belum ada yang menarik banget ya. Belum kelihatan ada SQL atau XSS kayak gitu ya. Nah, kita lihat lagi di mana ya. Nah, ini mungkin site-nya kita bisa ke sini ya. Nah, di sini ini adalah website DVWA-nya, IP atau domain ya, nanti di sini munculnya.
Di sini bisa dibuka nih tree-nya nih, pohonnya nih, tree ya, DVWA get ya, hasil dari active scan tadi nih tuh get login ya. Mana nih, ini bisa diganti nggak? Enggak ya. Oke, nah kayak gini. Nah tadi juga udah nyoba apa belum ini ya? Ya tuh kayak gitu ya, mirip sama Brute Suite. Jadi dia bisa melancarkan apa, request, dan ini adalah respon dari server. Ini requestnya nih, sorry lupa. Nah nih kayak gini tuh, dia melakukan request ke DVWA login ya, ngepost mana sih ininya. Nah itu dia nanti responnya kayak gini 200 oke gitu. Nah nanti di sini ya fokusnya di sini, di alertnya itu ada apa aja bisa kalian lihat nanti website yang kalian coba ya. Oke, di sini mungkin gitu aja yang untuk automated scan-nya ya. Kita mungkin akan beralih ke manual. Nah, ini manual explore. Di sini kita bisa lebih ini ya, lebih advance, atau mungkin kita bisa menemukan kerentanannya lebih di sini ya. Coba ya kita ya. Nah, di sini kebetulan nih udah ini nih, sama aja ya. Oke. Ini ya IP address dari DVWA atau domain kalian, domain targetnya. Ini di enable HUD-nya di checklist. Terus ini launch browser ya, pilih yang mana, Chrome atau Firefox. Nah, kalau kalian launch browsernya, ketika diklik ada muncul pesan, aduh saya lupa, pokoknya muncul pesan, nggak bisa di ini ya. Itu kalian pergi ke tools, terus option. Nah, cari Selenium. Nah, di sini Selenium ya. Terus di binaries ini, kalau kalian pakai Firefox bisa ke sini, atau di Chrome bisa di sini ya. Nah, kalau pakai Firefox kalian pilih select ya. Bentar, kok di bawah dia. Nah, kalian pilih select, terus kalian pergi ke dimana si Firefox kalian diinstal gitu. Ini di C, ke program files, lalu ke Mozilla Firefox. Terus udah, ini firefox.exe nya di klik aja open kayak gitu. Atau kalian bisa, kalau Chrome ya tinggal ini aja, sama kalian ke ini, ke C gitu ya, program files, Google Chrome mana ya, Chrome tuh di mana ya. Nah ini sama aja, application. Nah ini mungkin, nah ini chrome.exe kayak gitu. Ini saya pakainya Firefox ya. Oke, langsung aja kita launch browsernya. Kita launch, kita tampilkan. Nah di sini, nah dia akan membuka. Request URL not found on the server. Coba kita continue dulu. Kenapa ini? Apakah ada typo? Oh iya ada typo. Sorry bentar. Oh ini salah. Tadi salah ya. Ada typo, kepencet. Nah, kayak gitu. Oke. Nah di sini kalau di DVWA ini username ini admin. Passwordnya ini password. P-nya gede ya. Login. Admin. Password. Oh, P-nya kecil. Sorry. P-nya kecil. Nah, nanti di sini kiri kanan nih ada apa nih? Ada tampilan ini nih. Out of scope ya, off break, dan kayak gini. Page alertnya di kanan juga sama ya. Ini ada crawl, ada active scan, dan ini ada site alertnya yang high, medium, atau low ya, atau info doang. Nah, oke, di sini kita akan mencoba mencari, anggaplah kita mencari SQL injection ya. Oke, kalau DVWA security kita kasih yang low dulu. Ini biasanya kan kalau baru masuk langsung impossible ya. Wah, terlalu tinggi itu, impossible. Oke, kita setting di low, kita submit di sini ya. Lalu kita ke SQL injection di sini, atau bisa yang ini, kita yang ini dulu ya. User ID kita masukin misal angka 1 aja. Kita submit. Nah, ada apa nih? User controllable HTML element. Wah, menarik tuh. Ada sesuatu nih. Nah, user controllable HTML element attribute potential XSS katanya. Wah, kayaknya nih ada potensi untuk terjadinya serangan XSS nih katanya dari form ini. Nih, ini apa ya namanya, URL-nya.
Jadi ini SQL nih di ID ini parameternya yang tadi kita masukin yang satu ya. Submit ini button submit. Nih deskripsinya, this check looks at user supplied input query string parameter. This provide hotspot detection for XSS katanya. Ini risknya sebagai info, confidence-nya masih low ya. Jadi mungkin ini masih apa bahasanya? Mungkin penemuan ini masih low ya, masih belum pede banget nih gitu. Nanti kita coba. Nah dari sini kita harus coba nih, apakah benar emang ada XSS? Padahal kan kita nyarinya SQL injection ya. Oke, coba ya kita tadi setelah menemukan ini kita bisa juga langsung ke tampilan yang tadi ya. Nah bisa ke sini. Di info mana nih? Nah sini nih. Di info nih, yang tadi sama kan ya. Nah tuh informasional sama ya di parameter. Ini parameter submit. Parameter submit atau ID nih. Submit ya. Oke, dari sini kita bisa melakukan active scan ya untuk menguji dari apakah kerentanan itu memang benar XSS gitu ya. Oke, langsung aja kita ini. Nah, di sini ada kayaknya ketambahan ya. Tadi kayaknya belum ada. Di sini ada ketambahan di IP address-nya kan, di DVWA-nya. Kita ke bawah. Di sini ada vulnerabilities ya. Artinya kerentanan nih. Ada folder kerentanan nih tiba-tiba di sini nih setelah kita melakukan yang tadi ya. Ini bisa dibuka aja tree-nya. Nah, kayak gini. Ada SQL dan ada SQL blind ya, kayak gini. Mungkin dari sini langsung aja kita coba ya. Nah, kalian pergi ke sini kalau udah ada vulnerabilities-nya, ke SQL, terus pilih aja yang ini ya, submit ID ini parameternya ini parameternya. Kita klik kanan di sini, lalu kita ke attack paling atas nih, terus ke active scan ya. Nah, di sini nih starting point-nya seperti ini ya. Ini bisa di filter perlu nggak ya? Kayaknya nggak usah. Langsung aja di start scan-nya. Coba kita lihat. Nah, dia sedang bekerja nih. Coba kita tunggu sampai 100%. Oke, nampaknya sudah 100% ya. Nah, kalau active scan ini sudah selesai, coba kita intip dulu. Oke. Kalian langsung aja ke alert ya. Nah, di alert ini ada yang baru nih. Yang tadi kita fokus di bawah ya, potensial. Ketambahan nih di atas nih, ada merah-merah nih, flag merah nih. Ada XSS tipenya reflected ya, atau memantulkan kembali. Ada SQL injection nih, gitu. Ya dari tadi kita melakukan attack di sini ya, active scan. Nanti dia akan memunculkan alert baru di sini. Ada dua nih, XSS sama SQL injection. Karena kita tadi menemukannya cobanya di mana tadi, di sini ya, di khusus vulnerability-nya di SQL injection seperti itu. Berarti dia bisa ada potensi SQL dan juga ada potensi untuk XSS tipenya reflected kayak gitu. Oke, kita fokus di sini, kita ke XSS dulu nih. Ini kalau flagnya merah itu tandanya dia kerentanannya itu adalah high ya. High, bukan critical ya, masih high gitu. Nih bisa dilihat di parameter di request get ya. Get request nih. Ini URL-nya nih. Nah, ini parameter ID. Berarti dia mengujinya di parameter ID, dan yang dari persen sampai ke sini terakhir ini adalah payload-nya. Ini adalah payload-nya. Payload-nya ini kok susah dibaca. Nah, ini kita lihat di sini. Ini payload-nya nih. Bintang kutip script alert 1 script gitu. Berarti dia bakal memantulkan atau memunculkan JavaScript 1 ya gitu. Ini kayak gini nih, berarti dia sudah ada terbukti ada kerentanan XSS ya. Bisa kalian baca juga nih ininya, deskripsinya nih, descriptionnya. Oke, selanjutnya ke SQL injection. Di SQL injection juga ternyata dia ngujinya di parameter ID nih, persen 27. Artinya apa? Artinya cuma kutip doang ternyata. Nih payload ini doang. Ternyata dia cuma dikasih kutip, dia udah memunculkan ini bukti evidence. Evidence-nya adalah you have an error in your SQL syntax. Ternyata dia
memunculkan ini nih. Nah ini request hasil respon dari servernya kayak gini nih. You have error in your SQL syntax. Itu itu adalah bukti bahwa ini adalah kerentanan SQL injection ya. Kerentanan SQL injection tuh paling basic, paling dasar tuh ini. You have an error in your SQL syntax, seperti itu. Descriptionnya, SQL injection may be possible. Ini masih possible ternyata. Kan kita belum mengujinya lagi gitu ya, belum menguji kelanjutannya nih. Baru terbukti di inject pilot. Ternyata dia merespon servernya seperti ini. Itu berarti ada kemungkinan kerentanan SQL injection. Nah, biar kita membuktikan, kita coba ya langsung di ininya ya. Atau mungkin kita langsung aja di sini lah ya, yang tadi ya. 1 dan kutip ya. Jebret. Nah, iya benar, ternyata ada respon you have in error SQL syntax ya. Ini menandakan memang bahwa benar ini adalah kerentanan SQL injection. Nah, buat yang nanya kelanjutannya gimana Bang kalau udah ditemuin kerentanan seperti itu, kalian bisa memakai yang namanya SQL map ya. Nah, selanjutnya kalian bisa menggunakan SQL map. Waduh, bentar, ada pengecekan ternyata, saya bukan robot. Sini aja nih, sini SQL map ya. Nah, kalian bisa memakai tools ini ada di Kali Linux ya. Udah terinstall, kalian ketik aja ini kayak gini, Python SQL map.min.u URL yang tadi ya, yang ini. Nah, yang ini URL masukin semuanya kayak gitu, masukin terus min batch ini untuk ini biar nggak batch itu kayak biar nanti kalau ada pertanyaan kayak gini tuh langsung di enter secara otomatis gitu. Jadi kalian nggak perlu enter dan bisa ditinggal gitu, karena ini lama, SQL map itu lumayan lama kayak gitu. Selanjutnya bisa kalian pakai ini dan kalian coba ya. Di sini saya nanti untuk menyampaikan kelanjutannya, kita fokus di aplikasi Zap dulu. Seperti itu teman-teman, ini adalah aplikasi atau software Zap ya untuk menguji kerentanan website seperti itu. Oke, segitu dulu video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Zahra Rafif pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.